Birdenbire hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdu. Gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayatımın tümü oldu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Kata Rizal Ramli, tahun ini kita bayar utang. Pemerintah itu 400 triliun ya untuk pokoknya, dan untuk cicilan bunga utangnya itu 405 triliun. Itu berarti 805 triliun itu sepertiga ya katanya dari uang yang kita punya untuk bayar utang. 30% bukan sepertiga, sorry, 30%-nya untuk bayar utang ya. Jadi sebagian 30% itu bukan untuk pendidikan. Coba kalau utang itu nggak ada, kita untuk pendidikan, seluruh anak-anak muda itu suruh keluar negeri semua, dibiayai pemerintah, ya kan? 5 tahun pertama jadi presiden kemarin maju, sekarang udah metik hasilnya tuh. Jadi sarjana S1, S2, S3, ribuan anak-anak muda itu jadi apa? Orang yang generasi baru yang tercerahkan. Nggak usah bangun ini, bangun itu, bangun menungsonya, bangun SDM-nya, ya kan? Jadi disiapkan generasi baru, karena katanya kita bonus demografi ya, kebanyakan anak muda, lebih banyak anak muda daripada orang tua, ya kan? Anak-anak muda yang bekerja, yang masuk yang angkatan kerja itu yang sudah bekerja umur 15 sampai 64 tahun itu sekitar 70% ya, 71% ya dari jumlah penduduk, itu sekitar 100 berapa itu 160 juta ya. Anak mudanya lebih banyak dari orang tuanya paling 30, ya begitulah, 100 juta apa 80 juta anak muda itu. Coba yang digarap kemarin itu 7 tahun pertama atau 5 tahun periode pertama dan kedua itu pendidikan aja ya misalnya. Wah, sekarang sudah banyak orang-orang yang unggul kalau bahasanya Habibie ya, karena ilmu pengetahuan terjadi proses nilai tambah ya, proses nilai tambah, dan kita tidak jadi bangsa kuli, tapi anak-anak mudanya akan jadi calon-calon pemimpin di masa mendatang berbasiskan ilmu pengetahuan. Tapi kalau membangun yang lain, mendatangkan investasi dengan tenaga kerja kita yang murah ya, tentu kita tetap menjadi negeri kuli, fenomena negeri kuli itu yang terjadi kalau kita mendatangkan investasi terus dan tidak mengembangkan manusianya. Angkatan kerja kita itu 70% ya, pendidikannya SD dan tidak lulus SD, 25% ya. 25% itu lulusan SMP dan SMA. Dan hanya 5% lulusan perguruan tinggi. Yang kerja itu loh maksudnya. Lebih banyak yang uneducated ya, uneducated people, unskilled labor ya, jadi buruh yang tidak punya skill yang memadai. Jadi sebenarnya ada strategi pembangunan yang keliru ya, sehingga negara kita ini sekarang banyak utang. Kalau nanti tahun depan utang kita, kata Rizal Ramli, nambah jadi 845 triliun ya. Jadi 400 triliun untuk membayar pokok utangnya, dan yang 445 triliun untuk membayar bunga, cicilan bunga utang. Jadi kita membayar utang gede benar itu, sehingga jatah untuk pos-pos yang lain, jatah pendidikan berkurang, jatah ini berkurang, semua karena dipakai untuk membayar utang. Utangnya untuk siapa? Kita juga heran itu. Ya, kenapa hutang mudah dilakukan? Dulu zaman Sumitro, zaman Pak Harto masih kuat dan korupsi itu nggak terjadi di mana-mana karena orang pada takut sama presiden. Itu kata Wijaya Niti Sastro, anggaran pembangunan itu bocor itu di zaman Orde Baru sampai 30%. Anggaran pembangunan
30%. Kemarin, apalagi sekarang ya, nggak ada orang kuat di pusat, dan korupsi itu terdesentralisasi ya, terjadi di mana-mana, dan banyak koruptor-koruptor baru di berbagai daerah kan, hampir sekitar 300 lebih itu yang masuk penjara karena persoalan keuangan kepala daerah. Jadi mental itu, apalagi undang-undang KPK sudah dilemahkan sehingga KPK bisa mengeluarkan SP3, surat penghentian penyidikan ya. Ya semuanya itu membuat kita prihatin ya, moga-moga. Kemarin ada informasi dari kawan ya, dalam program Satu Sumur dinawarkan dana dari pemerintah ini untuk yayasan pesantren Yayasan Sumur Utsman bin Affan, di mana saya ada di situ ya sebagai salah satu pendiri dari yayasan itu. Itu dia menawarkan kerjasama ini dari pihak ini ya, pihak resmi itu. Satu titik sumur itu entah sumur apa 400 juta, tapi dia minta orang itu minta 20% di depan katanya dari nilai kontrak, dan itu penunjukan langsung, nggak ada ya nggak ditenderkan. Setelah dia nerima 20%, berarti 20% berarti 80 juta ya masuk kantongnya si oknum pejabat itu. Ya kan. Terus nanti uangnya untuk sumur itu, program sumur itu, sumur bor maksudnya, itu dikeluarkan DP-nya 30% ya. 30% ya. Dananya itu nilainya 400 juta per satu titik sumur. Tapi terus kita sepakat, saya dengan ketua yayasan, dia bilang nggak usah, itu ar-rashi wal murtashi finnar, yang memberi suap dan yang menerima suap adalah ya di neraka dua-duanya. Jadi jangan tergiur dengan nilai 400 juta untuk satu titik sumur. Kita sudah bikin sumur tanpa menyuap, tanpa ini dari para donatur sebanyak 29 sumur Utsman bin Affan. Sekarang rupanya dia mengamati gerakan dakwah kita dan dia ingin membantu ya, pemerintah maksudnya, dengan dana 400 juta, nggak tahu sumur apa. Kita 10 juta sudah bisa menolong masyarakat meskipun nggak ada tiang untuk toren karena dana 10 juta kurang. Jadi akhirnya tiang untuk menyangga toren yang penampung air 1 meter 1000 mili 1050 liter itu masyarakat terpaksa ya kita minta ya untuk patungan meskipun susah ya, beli pasir, beli semen, beli besi untuk menyangga penampungan air itu, karena kita sudah nggak punya dana lagi. 10 juta itu ngepas. Kalau 12 juta mungkin cukup ya, sekaligus bikin prasastinya. Sehingga masyarakat tinggal beli air. Nah, itu contoh mental ya. Mental sekarang itu, di masa sekarang mental korup itu masih banyak ya. Kita alami sendiri nih. Saya alami kemarin ditelepon sama ketua yayasan saya yang ngurusi sumur itu. Dia putuskan ya saya setuju. Nggak jadi kerjasama karena dia minta 20%, berarti kita menyuap dia. Menyuap orang itu, kita yang menyuap, dia yang menerima suap, sama-sama dibakar oleh api neraka. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
out of your